warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mahasiswa PPG nomor UKG 2002-0082-4104 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang akan mengadakan video pembelajaran pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita lakukannya mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Silakan ketua kelas Saudara Mario untuk memimpin doa. Okay, my friends, before study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Ya, selanjutnya silakan Pak akan mengecek hadir kita pada hari ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir ya. Selanjutnya cek dulu mejanya, kemudian lemarinya kalau masih ada sampah-sampah perlu membersihkan terlebih dahulu dan dibuang sampah yang ada di luar ruangan. Silakan. Oke, kalau sudah kita mulai pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian turunan fungsi atau derivatif. Ya, kita sampai membahas tentang bagaimana menentukan turunan fungsi pertama, dari fungsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manfaat atau aplikasi dari turunan fungsi atau turunan pertama dari fungsi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum atau lebih dengan nilai optimum. Nah, terus selanjutnya apa manfaat dari materi yang kita pelajari ini? Nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kita akan atau kalian mampu menentukan atau menyelesaikan bagaimana nilai maksimum atau minimum atau nilai optimum dengan menggunakan turunan pertama fungsi dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat membuat model fungsi, artinya dari masalah sehari-hari, soal cerita yang akan nanti kita terjemahkan ke bentuk matematiknya dalam bentuk fungsi. Maka itu disebut dengan membuat model fungsi. Setelah kita mampu membuat modelnya, nanti kita diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang menjadi permasalahan dari masalah tersebut dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi turunan fungsi. Nah, jadi itu yang menjadi tujuan pelajaran kita. Di pertemuan sebelumnya akan kita ulangi lagi apa itu nilai optimum dan nilai titik minim optimum. Ya, dalam pembelajaran lain aplikasi fisika, ya. Jadi nanti ada nilai optimum itu ada dua, ada nilai maksimum dan nilai minimum. Dari gambar grafik tersebut bahwa nilai optimum itu akan diperoleh ketika nilai fungsi yang kontinu pada titik sembarang misalnya A, kemudian nanti akan kita tentukan nilainya itu disubstitusikan ke nilai fungsi Y sama dengan X, maka nilai FA-nya itu kalau diturunkan atau dicari maka nilainya sama dengan 0. Artinya bahwa nilai optimum itu akan diperoleh jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Dengan kata lain, fungsi itu kita cari turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya itu nilainya sama dengan 0, maka itulah nilai optimumnya atau kita
Jadi sekali lagi itu nilai optimum itu akan diperoleh jika turunan pertama fungsi itu nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu nilai maksimum minimum. Jadi sama, ini tentang definisi mengingat saja pertemuan kita sebelumnya, ya. Karena nanti kita akan ketemu dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya itu adalah manfaat dan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ini ada masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kalian silakan berbentuk kelompok, ya, yang akan kita selesaikan masalah ini. Silakan bentuk kelompoknya ya, silakan kalian bentuk yang kita berikan bentuk tadi. Duduk bersama kelompoknya. Silakan. Kemudian kalau sudah, Bapak akan balik ke LKPD, ya. Ini kelompok ya. Ya, silakan dibuka dulu. Apa saja yang harus kalian lakukan? Di situ telah ada LKPD. Kemudian silakan kamu baca-baca petunjuknya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD itu. Ya. Untuk menyelesaikan masalahnya, silakan kamu buka bahan ajar, kemudian buku paket, atau boleh kalau mau setting di Google silahkan untuk menyelesaikan soal-soal atau permasalahan dari LKPD yang telah Bapak bagikan. Ya, silakan. Sebelumnya kita lihat dulu ini, ya. Jadi skenario-nya tahapan harus langkah-langkah yang kita lakukan. Nanti kalian amati masalah, dibaca maksudnya dengan seksama, kemudian apa saja yang jadi masalah itu dan apa saja yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian nanti berdiskusi untuk mengerjakan dalam kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD, ya. Kemudian dengan memanfaatkan bahan ajar dan kemudian buku paket atau seperti searching di Google. Kemudian diskusi, nanti kalian akan melakukan presentasi hasil diskusinya tadi, ya. Ada perwakilan kelompok, nanti apa saja yang telah kalian lakukan. Setelah presentasi mendapatkan ada di saran, ya. Kemudian ada yang bertanya, kelompok lain memberikan tanggapan. Kita nanti bersama-sama kalian untuk menyimpulkan dari permasalahan yang ada, ya. Silakan disimpulkan. Oh, ternyata masalah ini terselesaikan dengan ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah selesai, nanti akan di akhir pelajaran kembali lagi secara individu, lepas dari kelompoknya. Kita ada kuis atau ada latihan soal, ya. Latihan soal. Terakhir nanti akan diberikan refleksi, apa yang telah Anda rasakan dari belajar hari ini. Kemudian nanti setelah itu kita selesai. Nah, selama diskusi nanti saya akan mencari penilaian sikap dan penilaian keterampilan, ya, sebagai tambahan poin atau penilaian dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, inilah yang jadi skenario kita. Silakan diamati dan kalau sudah dibaca skenario ini, silakan kamu diskusi untuk menyelesaikan LKPD dan masalah yang ada pada LKPD. Silakan. Diberi waktu sekitar 15 menit.
Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian tanyakan. Ya. Ya, silakan. Ini kelompoknya mulai kelompok kita ini dari mana? Satu dua kita pada situ. Oh, kelompok satunya ya, putar saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2. Ini mutar yang ikutin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh demo apa ini? Apa ada tulis di sini? Dinilai ya, ada penilaian diskusi, keaktifan, ya, dan keterampilan. Karena terbatas pagar terjangkau samping. Utama yang dibatasi pagar adalah tidak bertemu seperti tangannya. Kapal dan duri disediakan 800 dapat diinformasikan kalau Boleh tanyakan kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang paham. Boleh searching di Google ya. Kalau ada hal-hal kurang jelas boleh ditanyakan. Ya. Jika ada pertanyaan atau masalah yang seperti itu yang kosong, ini harus diselesaikan. Ya. Kemudian nanti sudah selesai, itu dirapikan, dan nanti silakan ditunjuk nanti perwakilan kelompoknya siapa yang mau dirapikan. Ingat tadi nomor kelompoknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Situ kan di LKPD-nya sudah ada kan kelompok berapa, kamu tulis di sini.
Oke, kalau sudah selesai dirapikan, ya, siapkan untuk presentasi ke depan. Ya. Silakan dilihat rapi, kemudian tunjukkanlah siapa di antara kamu ini yang akan perwakilan kelompoknya akan presentasi ke depan. Atau boleh seluruhnya sama-sama. Atau tergantung siapa yang cara ngomong penyajiannya itu bagus. Oke, kalau sudah siap-siap, ya, dirapikan, siapkanlah untuk presentasinya. Ya. Nah ini sudah kita lakukan. Ya. Ini rapat berikutnya. Ya. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan perhatikan, dan nanti kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya atau memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa yang telah kami kerjakan di kelompok 1. Sebidang tanah akan dibatasi oleh pagar dengan kawat berduri. Lihat gambar di samping. Tanah yang dibatasi pagar adalah tidak bertembok. Jika kawat berduri yang disediakan 800 meter, tentukan luas maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar. Memahami permasalahan. Informasi apa yang diperoleh dari permasalahan di atas? 1. Area tanah yang tersedia atau yang akan dibuat pagar. 2. Panjang kawat berduri yang disediakan yang tersedia adalah 800 meter. Permasalahan apa yang akan diselesaikan? Permasalahannya adalah berapakah luas tanah maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar. Identifikasilah unsur-unsur yang diperlukan dari permasalahan tersebut. 1. Ukuran tanah. 2. Keseluruhan keliling area tanah. 3. Rumus atau cara menghitung luas tanah. Rancang rencana penyelesaian. Uraikanlah informasi yang diperoleh dari permasalahan sehingga unsur-unsur yang diperlukan terpenuhi. Jawaban dari permasalahan ini akan dijawab oleh teman saya. Uraikanlah informasi yang diperoleh dari permasalahan sehingga unsur-unsur yang diperlukan terpenuhi. Dari permasalahan yang dapat diperoleh, misalkan ukuran tanah adalah K sama dengan X tambah Y tambah X. Dikarenakan tiap ukuran tanah akan dibagi dari kawat sebanyak 2 kawat berdiri, maka K sama dengan 2 X tambah Y tambah X. Buatlah fungsi luas tanah dalam variabel yang sama. Karena K sama dengan 2 X tambah Y tambah X, 800 sama dengan 2 X tambah Y tambah X. 800 dibagi 2 sama dengan X ditambah Y ditambah X. 400 sama dengan X tambah Y tambah X. 400 sama dengan 2X tambah Y. Boleh? Ditulis. Nah, ada yang ditulisnya di mau jelas ya. Ada Jadi selesai kan kita. Supaya kawan-kawannya kelompok lain bisa memberikan tanggapan. Ini lebih yang diputus. Lanjut. 400 sama dengan 2X ditambah Y. Y sama dengan 400 kurang 2X. L sama dengan X kali Y sama dengan X. 400 kurang 2X. 400 X sama dengan 2 min X 2. L max L1 sama dengan 0. 400 4 X sama dengan 0. Sudah itu saja yang dapat saya jelaskan. Silakan kelompok 2 sampai 7 kalau ada yang perlu ditanggapi
Atau ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Mungkin ada penjelasan atau ada kenapa hasilnya seperti itu misalkan gitu. Boleh tidak kalau dibuat misalnya boleh variabel lain, kenapa harus dikali satu supaya pemikiran kita tuh gampang ya. Boleh tidak kalau pakai inisial lain misalkan. Kenapa gambarnya harus seperti itu? Mana gambar gawatnya? Atau boleh tak kawan-kawan tidak berduri? Kenapa harus berduri kawannya? Misalkan kan pertanyaannya kan seperti kan namanya kita bertanya. Oke. Silakan. Kelompok 2 sampai 7. Silakan yang ingin bertanya. Ayo silakan. Ya silakan. Dari kelompok, beneran ya dari kelompok berapa? Berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelompok 3. Nah, di sini ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai fungsi luas tanah dalam variabel yang sama. Nah, jadi di sini Anda menyatakan bahwa K sama dengan 2X tambah Y tambah X. Nah, pertanyaannya, mengapa 800 itu langsung dibagi 2? Kenapa tidak langsung diterjun? Seperti 2X, 2Y, dan 2X. Terima kasih. Kelompok lain? Oke, kelompok 1. Apakah mau langsung jawab atau menunggu pertanyaan dari kelompok lain? Menunggu pertanyaan dari kelompok lain saja. Ya, silakan. Kelompok lain boleh menambah membantu ya. Artinya sifatnya kalau kelompok 1 yang masih bingung dengan pertanyaan kelompok 4 ya, dari kelompok 4 kan? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Saya perjelas pertanyaan kelompok 4 tadi ini, mengapa ketika dibuat fungsinya dalam bentuk satu variabel itu 800-nya itu harus dibagi 2. Kalau seperti itu kan pertanyaannya. Silakan kalau langsung jawab. Atau kawan kelompoknya itu bisa bantu. Ya. Boleh bantu. Bahkan kelompok lain yang tidak bertanya boleh membantu kelompok 1. Jadi diskusinya hidup. Ya silakan. Anggaplah itu pertanyaan untuk seluruh kelompok. Jika nanti supaya nanti jangan ditanyakan lagi pertanyaan yang sama untuk kelompok yang lain lagi. Ini bisa membantu pertanyaan kelompok 2. Ayo bantu kelompok 1, kelompok yang lain untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Saya perjelas atau saya ulangi pertanyaannya. Kenapa ketika nanti dimasukkan ke rumus untuk dijadikan satu variabel 800 itu dibagi 2? Kan gitu pertanyaannya tadi kan, sehingga jadinya seperti ini. Nah, kan gitu, dijadikan satu fungsi saja katanya, satu variabel saja berarti. Boleh dalam X, boleh dalam Y maksudnya. Kenapa 800 itu dibagi 2? Atau yang lain munculnya 2 itu dari mana?
Kan gitu. Bagus pertanyaannya. Ya silakan nomor 1. Baik, di sini, Segera dijawab karena waktunya sudah. di sini saya langsung menjawab pertanyaan dari kelompok A. Karena untuk variabel X dan Y belum memiliki nilai sehingga yang dapat dibagi adalah nilai 800 berbanding dengan 2. Jadi jika 2 dipindahkan dirumuskan menjadi 800 dibagi 2. Sudah saya mengerti? Jelas? Atau sudah jelas? Jelas. Itu sajalah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Satu kelompok lagi. Ya. Silakan kalau ada yang mau presentasi, ya. Atau nanti saya tunjuk saja kalau yang ditunjuk jangan menolak. Ya. Harus siap. Tidak ada yang langsung saja. Kelompok 2, 3 sampai sini. Oke, sekarang kelompok 7. Saya kasih kesempatan. Silakan. Waktu. Hah? Ya boleh yang tadi problem 1. Silakan. Ayo waktunya. Karena waktunya sedikit sekali untuk presentasi, nanti ada tanggapan dari kelompok lain. Ayo maju dulu. Siapa yang maju? Krisna dan Ardi. Ayo. Kelompok yang lain tolong tertib, simak, dengarkan, supaya nanti jelas kalau penyampaiannya, dan kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh tanyakan kalau kurang jelas. Kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini untuk menjelaskan pada problem 1 di mana kita memiliki sebidang tanah akan dibatasi oleh pagar dengan kawat berduri yang bisa kita lihat pada gambar di samping pada LKPD tersebut, dan tanah yang dibatasi pagar adalah tidak bertembok. Nah, jika kawat berduri yang disediakan 800 meter, maka tentukan luas maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar. Jadi pertama-tama kita akan memahami permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini informasi apa yang diperoleh dari permasalahan di atas? Kita bisa melihat bahwa di situ area tanah yang akan dipagari menggunakan kawat berduri. Sedangkan kawat yang tersedia yaitu sebanyak 800 meter. Nah, permasalahan apa sih yang akan diselesaikan? Yang akan diselesaikan adalah luas area tanah paling maksimum atau terbesar yang dapat dibatasi oleh pagar. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Kita identifikasi dulu permasalahannya agar lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk identifikasi permasalahan, saya serahkan kepada rekan saya, Kak Ardi. Identifikasilah unsur-unsur yang diperlukan dari permasalahan tersebut. 1. Ukuran tanah. 2. Delimiter keseluruhan tanah dalam kurung area tanah. 3. Rumus atau cara menghitung luas tanah atau menghitung area tanah. Uraikanlah informasi yang diperoleh dari permasalahan sehingga unsur-unsur yang diperlukan terpenuhi. Dari permasalahan di atas diperoleh, misalkan ukuran tanah adalah K sama dengan X tambah Y tambah X, karena tiap ukuran tanah akan dipagari kawat sebanyak 2 kawat berduri, maka K sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y tambah X. Buatlah fungsi luas tanah dalam variabel yang sama, karena K sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y tambah X, 800 sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y tambah X,
400 sama dengan X tambah Y tambah X. 400 sama dengan 2X tambah Y. Y sama dengan 400 kurang 2X. Pertama L sama dengan X dikali Y sama dengan X dalam kurung 400 dikurang 2X sama dengan 400X dikurang 2X kuadrat. L dikali maksimal jadi L dalam kurung sama dengan 0. 400 sama dengan 4X sama dengan 0. Setelah kita rancang dan cara penyelesaian tersebut, kita akan melanjutkan ke tahap menyelesaikan masalah. Tentukanlah nilai maksimum dari fungsi luas tanah menggunakan turunan pertama. Nah, di sini kita ketahui nilai max dari fungsi luas tanah diperoleh jika L pangkat 1 sama dengan 0, maka 400 L sama dengan 0. Oke. Maka 400 dikurang 4X sama dengan 0. 4X sama dengan 400, X sama dengan 100. Oke, di sini kita substitusikan X sama dengan 100 ke Y sama dengan 400 min 2X sama dengan 400 dikurang 2 dikali 100 sama dengan 400 dikurang 200 dan hasilnya adalah 200. Jadi nilai max dari fungsi luas tanah adalah panjang sama dengan 200 meter dan lebarnya adalah 100 meter. Oke. Hasil jawaban akhir yang dapat kami simpulkan pada kesempatan ini, kami menyimpulkan bahwa luas maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar adalah L sama dengan X dikali Y sama dengan 200 dikali 100. Dan jawabannya adalah 20.000 meter persegi. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap plus. Ya, oke, semua ya. Sudah kita presentasi. Sekarang saatnya kita menyimpulkan apa yang dari kita pelajari tadi. Kesimpulan kita apa? Bahwa untuk menentukan nilai optimum baik maksimum atau minimum itu apa? Kita harus mencari turunan pertamanya. Di mana turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Ya. Oke. Itu sudah kesimpulan kita. Selanjutnya kita ada tugasnya itu di situ di LKPD itulah ya. Di bawah pertanyaan problem 1 tadi ada problem 2 ya. Nah, itu sebagai sarana latihan soal itu tugas di rumah ya. Nah, pertanyaan sekarang selanjutnya apa yang dirasakan setelah belajar ini? Bagaimana rasanya? Apa memberikan manfaat atau kira-kira nanti terutama bagi yang kelas-kelas nanti yang berikutnya ya, bahwa materi kita ini nanti akan juga berguna bagi kita mencari nilai optimum, maksimum, minimum. Apa saja permasalahannya yang berkaitan dengan nilai optimum. Itu saja sebagai penutup ya. Untuk pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang kemonotonan fungsi ya. Jadi lanjutan dari aplikasi turunan ini, artinya dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kemonotonan atau kekontinuan dari nilai fungsi. Oke, karena waktu kita sudah berakhir ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan saya Bapak akhiri materi kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.